karena memang ini durasinya cuma 10 menit. Ya, baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang apa itu budaya positif. Nah, ini mungkin setelah nanti dalam proses saya pemaparan ini, Bapak Ibu pasti akan bertanya-tanya dan ternyata saya ini ada posisi ini, ternyata saya ini kemarin melakukan kesalahan ternyata. Yang dianggap kita benar itu ternyata itu salah. Ya. Nah, untuk supaya lebih penasaran lagi, mari kita mulai. Ya. Nah. Ya, di sini kita ke teori dulu. Nah, di sini ya, pendidikan dapat menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa guru itu sebagai contoh digugu dan ditiru. Ketika guru terlihat berbuat yang di luar aturan, itu pasti siswa juga akan mengikuti. Nah, ini sesuai dengan ini ya. Diteruskan atau diwariskan. Jadi di sekolah itu bisa kita itu sebagai guru mewariskan perilaku baik kita kepada siswa ataupun perilaku buruk kita kepada siswa. Jadi ada dua. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti kita, budaya positif kita itu sudah banyak ya. Tinggal di kalau garisnya sana samar-samar gitu, tinggal ditebalkan. Nah, proses untuk menambalkan itu yang membutuhkan yang membutuhkan apa? Kerja keras dari kita, ketekunan dan kesabaran tentunya ya. Karena ini untuk aturan. Nah, konsep budaya positif yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi. Pernah mendengar kata restitusi? Belum ya. Berarti barusan mendengarkan saya gitu. Tidak. Baru mau. Yang keenam keyakinan kelas dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya. Di sini perubahan paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan saat ini merupakan bentuk nyata upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan juga fisik anak sesuai dengan kodratnya. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan guru olahraga nih harus pandai-pandai mungkin memberikan treatment atau olahraga yang sesuai dengan tadi kan ada manusia itu punya dua kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kalau kodrat alam itu sesuai dengan kembangnya. Kalau zaman itu berarti kalau misalkan anaknya itu dia mahir dalam IT ataupun lebih sering melihat YouTube, mungkin saja nanti bisa menjadi model di dalam pembelajaran PJOK. Misalkan mungkin Pak Eri atau Pak Dedi bisa menanyakan kepada siswa, apakah kalian sudah punya atau tahu senam yang terbaru 2023? Bisa saja muridnya lebih dulu ya. Nah, itu sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kita harus mengaitkan pembelajaran sesuai tadi dua kodrat alam dan zamannya ya. Yang kedua, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta. Dengan mencipta mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi sebelum kita menginjak ke proses pembelajaran, kita lebih dahulu harus mempersiapkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Ya. Saya kemarin masuk sudah mencoba hal ini. Jadi ketika masuk itu saya menanyakan dulu kesiapan anak-anak.
Anak sudah siap belajar sudah. Pas saya lihat di kelasnya itu masih berantakan, banyak sampah. Ya, berarti belum kan? Kita harus mempersiapkan dulu lingkungannya. Jangankan anak kita juga ketika mengajar melihat sampah, kita nggak akan bisa mulai, gitu ya. Terus yang kedua, kerapihan anak tersebut. Dan itu harus terus dibiasakan dan harus kita sabar dalam melaksanakan. Insya Allah, ketika kita bisa melaksanakan hal tersebut, kita tidak usah cerewet untuk mengingatkan. Mereka akan biasa ya. Seperti halnya kelas 7 sekarang, alhamdulillah kelas 7 itu sudah bagus, bajunya dikedalamkan semua. Kita Tinggal turun kelas 8. tinggal 8 9, masih ada 1 orang 2 orang. Ya, selanjutnya. Nah, apa itu disiplin? Coba ada yang tahu nggak? Mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Mematuhi tata tertib di sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah. Umumnya apa? Pak Saiful? Aturan. Disiplin. Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Mandiri. Bertanggung jawab. Coba. Tadi ya, mematuhi tanggung jawab itu disiplin. Ya, ini ada makna disiplin dari beberapa ahli. Yang pertama, secara wajib menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disker, yang berarti belajar ya. Jadi yaitu disiplin itu harus dimulai dari misalnya kalau kita ingin mendisiplinkan siswa, kita juga harus. Dan saya belajar sekarang ya, insya Allah komandan. Amin. Saya coba ya. Ya yang kedua, menurut Carlo, disiplin merupakan cara masyarakat mengajar anak berperilaku moral yang disetujui kelompok. Ya. Jadi disiplin itu bukan hanya bagi kita. Menurut kita anak-anak itu harus disiplin seperti ini, bukan. Tapi kan itu harus disepakati dulu. Jadi itu yang disebut dengan disiplin. Kenapa kita munculkan kata disiplin? Karena ada peraturan sekolah, ya. Dan itu berkaitan tadi dengan disiplin tersebut. Yang selanjutnya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, betul kan? Nah, selama ini kita didisiplinkan dengan hukuman. Nah, mungkin nanti ini baru awal. Sebentar lagi kita akan paham bagaimana cara mendisiplinkan siswa. Ya. Karena belajar itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, tapi ada pernyataan di sini terakhir, kalau perlu tidak digunakan. Berarti ya, kalau misalkan perlu digunakan, ya mungkin digunakan itu pilihan terakhir. Ya, yang ini poin yang ini sungguh menarik bagi saya. Kenapa? Karena disiplin itu dilakukan dengan senang hati dan kesadaran diri. Saya pernah menemukan kasus anak ketika misalkan dia tidak memasukkan bajunya, pakaiannya, seragamnya, tidak memakai topi. Saya tanya, kenapa kamu tidak memasukkan seragamnya? Dia cuma tawa-tawa gitu ya. Lupa Pak, saya. Nah itu ya alasannya. Saya sudah dari kamar mandi. Nah berarti kan itu dia sebenarnya tidak sadar gitu. Juga tidak senang juga berarti dia ya dengan aturan tersebut ya, karena tidak diyakini oleh diri sendiri. Ini masih teori. Jadi disiplin ya secara umum sama ya. Jadi bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memberi tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah di sini motivasi perilaku manusia. Nah ini mungkin nanti ada di siswa kita ya. Yang pertama,
Motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, ini coba Bapak Ibu pernah menemukan kasus ini di siswa. Ketika dia tidak mau dihukum, apa yang dia lakukan? Kabur. Nah, itu kan jalannya cepat ya. Kabur ya. Nah, itu motivasi yang paling terendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ya, motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal itu apa? Dari luar. Ya, eksternal dari luar. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang kedua motivasi perilaku manusia. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, biasanya mungkin di siswa kita imbalannya, gitu ya. Bu, kalau saya mengerjakan soal ke depan, nilainya berapa? Nah, seperti itu ya. Jadi posisinya, motivasinya yang kedua. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Biasanya ini terjadi di fase SD, ya di SD ataupun di kelas 7 yang awal, masih ke bawah-bawah ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif para motivasi perilakunya bersifat internal. Nah, kalau yang tiga ini internal dari diri sendiri. Ketika motivasi berasal dari diri sendiri, pasti akan baik hasilnya, ya. Berbeda dengan nomor 1 dan 2. Kebutuhan dasar manusia, ini juga harus kita pahami akan terdapat pada peserta didik kita. Dia ada 5. Ada 5. Yang pertama survival, bertahan hidup. Yang kedua kekuasaan. Yang kedua kebebasan. Yang ketiga kesenangan, kasih sayang, dan kekuasaan. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup itu apa saja? Makan, minum, sehat, dan rasa aman bukan beberapa contoh. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makanan, olahraga, dan perlindungan. Kasih sayang, rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial, psikologis. Contoh kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama. Kemudian kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika seorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, mungkin menjadi kompeten, maka semuanya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Nah, ini ya, yang ketiga ini biasanya terdapat juga ini kebutuhan dasar yang bisa kita temukan di peserta didik kita atau di murid-murid kita. Ya. Nanti ada aktivitas dari Bapak Ibu untuk mengenali atau mengidentifikasi kebutuhan apa yang mereka dari kasus ini nanti akan Ibu Bapak mengidentifikasi kebutuhan apa yang dia perlukan dari misalkan kebutuhan hidupnya apa dari kasus tersebut. Nah, kebebasan, kebutuhan atau pilihan. Ya, kemudian kesenangan, terakhir kesenangan.
Nah, ini ada kasus ya. Tolong diperhatikan. Nanti saya akan membagi kertas kosong. Pak Hasan adalah wali kelas 9 SMP 3 Jakarta. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Rudi. Beberapa anak kalau datang mengeluhkan perilaku Rudi yang minta uang sisa jajan mereka, terkadang dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Hasan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rudi melakukannya? Sebentar, kita kembali lagi ke tadi ya. Nah, Bapak Ibu, coba diperhatikan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Bentar. Saya akan bagi dulu. Saya akan bagikan dulu kertas kosongnya. Silakan Ibu Bapak berdiskusi untuk mengisi. Nanti kira-kira Rudi ini bagaimana? Apa yang dia lakukan? Maaf Bapak Ibu perhatian. Nah nanti akan saya pandu. Jadi pertama, jadi ini nanti supaya tidak keluar jalur, tolong ditulis dulu ini 5 kebutuhan dasarnya supaya nanti ketika mengidentifikasi kasus Pak Hasan ya yang harus menyelesaikan masalah dengan peserta didiknya ya Rudi. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Ya. Ini ya, ini deskripsi sedikit deskripsi tentang tadi. Kebebasan, kesenangan, kesenangan memang kebebasan dan kesenangan. Ya, mungkin kalau kebebasan ini untuk anak yang hiperaktif, kita biasanya duduk itu dia belajarnya sambil loncat-loncat begitu kayak gitu. Mungkin kebutuhan dia itu di sini kebebasan ketika mengidentifikasi. oh si Ya. Adil Betul. Nah ini kasusnya, silakan dijawab sesuai pertanyaan yang wali kelas 9 di SMP 3 Cipasan. Ada pembahasan lagi. ini soal. Ya, silakan. Kalau misalkan Bapak Ibu, kalau misalkan semua kebutuhan itu ada, bisa kemasannya asal sebentar misalkan dia butuh kesenangan di situ ya. Kenapa alasannya? Dia lebih senang melihat teman-temannya
perwakilan dari MC mencari solusi dari kasus Pak Hasan ini ya. Pak Hasan ini bingung mendapati siswanya yang terjerumus sebenarnya. Dari identifikasi atau investigasi kami dari MC ini, ternyata si Rudi ini kurang terpenuhi, Pak Yosef. Kurang asupan cerita. Asupan kasih sayang kurang bebas, kurang senang, kurang bertahan hidup. Akhirnya dia itu senang untuk melihat orang lain menderita. Makanya muncullah penanganan dari MC kami. Dengan cara diminta, Pak Yosef. Diminta bina mentalnya dulu. Kita akan bina mentalnya dulu. Kita harus sentuh hatinya dulu. Kalau sudah sentuh hatinya, kelompok Langsung dibina, Bapak. kalau misalkan guru ini anak ini tidak bisa berubah, kita doakan dan sabar sebagai guru. Kalau teman panwai orang eksekusi. Tadi penjelasannya, kesenangannya, kira-kira kenapa dia harus apa? Dari sisi mana dia itu merasa senang atau membutuhkan kesenangan dari dia, cara dia memalak itu? Sisi senangnya. Ya mungkin ini, ini mungkin salah satu dari masalah ya. Memang harus diselesaikan, harus diselesaikan oleh guru melihat ketimpangan sosial di kelas, sehingga tetap guru itu harus memberikan treatment. Caranya yaitu dengan cara tadi sering mendoakan, mengusap, sentuh hatinya, dan kita pun ada reward dan punishment. Punishment itu bisa kolaborasi dengan wali kelas dan lainnya. Kalau dari segi kebutuhan hidup bertahan hidup, kira-kira kenapa Rudi sampai melakukan itu? Apa yang menyebabkannya? Kurang jajan. Nah itu mungkin kurang asupan, kurang ekonomi, kurang perhatian, karena seperti anak saya tadi diperiksa di Teliti, ada yang ibunya di Medan, bapaknya di Jakarta, itu ternyata ada yang kurang. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan yang lebih spesifik gitu ya. Kalau tadi terlalu umum, saya di situ aja. Dilihat dari apanya nih? Kesenangan? Oh, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu tadi sudah diungkapkan, saya juga sama, kurang ekonomi. Kurang uang sehingga dia ya kurang ekonomi. Kemudian kasih sayang, karena dia itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, kurang dielus gitu ya, sehingga terjadi broken home dan dia ingin diperhatikan di sekolah, sehingga melakukan hal-hal yang menurut dia itu sebetulnya pantas, padahal itu tidak benar ya. Kemudian kekuasaan, anak sekarang kan sifatnya selalu ingin jadi preman. Inilah aku nomor 1 di SMP 3 gitu ya. Sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ada yang sifatnya kekerasan, ada yang sifatnya ini memalak itu. Jadi dia itu unjuk gigi lah gitu ya di sekolahnya dengan cara yang negatif. Kemudian kebebasan itu dia ingin ingin mengekspresikan diri, ingin eksplor dirinya bahwa dia itu we are the best dalam hal itu. Jadi power gitu ya dia itu, sehingga menurut dia itu saya gitu ya. Kemudian dia bisa juga orang tuanya yang otoriter, jadi banyak tekanan-tekanan sehingga ekspresinya itu sebabnya di sekolah lumayan kan dari jam 7 sampai jam 2 gitu ya. Kemudian kalau kesenangan dia kurang begitu happy ya. Biasanya orang-orang yang seperti itu suka mengisolasi diri dalam hal kepribadian, sehingga jadi kemudian dia juga apa yang dia dilakukan itu dia akan senang, seperti orang yang mengutil, dia akan puas kalau sudah mengutil barang-barang kecil-kecil punya orang gitu ya. Dia akan kepuasannya tersembunyi, oh ini berhasil. Dia merasa senang ketika dia memalak orang, apalagi yang memalaknya itu setidaknya dia sama-sama kelas 9, wah udah itu kotor gitu ya.
Yang pertama ini ada yang dinamakan bertahan hidup karena tadi sudah tidak dibekali uang jajan yang cukup, gitu ya. Terus lagi yang kedua, mencari perhatian dari orang-orang yang di sekitarnya, bahwa Febri ini butuh kasih sayang, gitu ya, butuh kasih sayang. Jadi mencari perhatian dari orang-orang yang sekitarnya. Jadi intinya kita bahwa dalam menangani siswa atau peserta didik ini sendiri harus bisa belajar mencintainya, gitu ya. Belajar mencintainya dan belajar memahaminya. Merespek. Apa sih mereka itu melakukan hal seperti apa, gitu ya, artinya seperti itu. Terus juga merasa dia memiliki kekuatan lebih dibanding temannya, gitu ya, memiliki power kekuatan. Terus yang keempat, ini alasan uji menganggap, merasa puas ketika dia mendapatkan sesuatu dengan cara menindas orang lain, gitu ya. Mereka puas banget, gitu ya. Terus solusinya apa? Nah, solusinya mungkin kita tanya heart to heart, ya, hati ke hati, gitu ya. Alasannya apa? Ya, mungkin nanti Google yang akan sedang mendalami, ya, mendalami hatinya, gitu ya. Tadi kan belajar mencintai, sekarang mendalami hatinya. Masih ada ya. Oke, nah itu pokoknya tugasnya ya, masih belajar. Yang kedua, kalau sudah ditanya, dinasehati ya, kita berusaha memahami kondisi siswa tersebut, ya. Tetapi tidak membenarkan perbuatan. Masih ada uang jajan tambahan. Ada, ya. Kita sudah berusaha, gitu kan ya. Terus yang terakhir, ya kalau sudah dinasehati, terus lagi tidak berubah, ya kita apa boleh buat? Kita pastikan orang tuanya dan kembali ya berdoa secara ini. Hati minas solihin, ya. Minas solihin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata ini di luar dari. Ya, saya kira ibu bapak ini baru ya, ternyata sudah. Mantap. Terus lagi ya. Bukan yang tadi kita samakan. Tapi orang tuanya tidak memberikan uangnya tadi. Jadi kalau kita ketemu siswa yang mau itu tuh, kalau misalkan kenapa tidak dikasih uang jajan, orang tua saya pelit. Itu tadi kata Bu Ani perlu dihubungi orang tuanya. Sampaikan bahwa anak atau akibat anak yang tidak diberi jajan dia jadi marah. Seperti itu. Orang tua pasti akan paham dan dia malu pasti. Oh, daripada anak saya marah, saya harus kasih jajan. Ingin diperhatikan oleh wali kelasnya, kasih sayangnya ya. Tadi betul semuanya sama menyampaikan butuh kasih sayang karena tidak diperhatikan di rumah. Jadi makanya dia di sekolah memunculkan itu. Kemudian yang ketiga, Roni merasa paling tua dan disegani kelasnya. Ya, itu power ya. Yang keempat, Roni merasa bahwa uang jajan yang diberikan orang tuanya tidak cukup, hanya segitu saja. Itu ya. Jadi dia kurang gitu. Jadi tidak puas ya. Terus saja ada apa tertekannya di sini uangnya itu mungkin salah satunya dikasih uang jajannya sedikit. Jadi tidak bebas ya. Saya ini besok beli permen, besok beli permen terus saja udah maunya dia bikin cilok gitu atau apa gitu yang lebih mahal harganya. Yang kelima lebih instan dan kasih senang kita melihat ekspresi teman-temannya. Nah ini ada yang senang melihat temannya ketakutan atau misalkan dia mau dia senang bahagia. Nah itu juga perlu kita sikapi. Baik. Nah ini ada posisi kontrol restitusi, kita ke restitusi. Kelima posisi kontrol. Yang pertama penghukum, ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer.
nanti akan saya berikan ilustrasi. Kira-kira posisi Bapak Ibu ini ada di posisi yang mana? Penghubungkah? Pembuat rasa bersalah? Teman? Pemantau atau manajer? Betul nggak teman? Nah ini contohnya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik atau verbal. Ya, bukan, awas. Jadi bukan hanya penghukum itu bukan fisik saja, tapi verbal. Bla 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 gitu. Itu juga. Wah. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nada suara tinggi, bahasa tubuh dan mata melotot. Dan jari menunjuk-nunjuk. Posisinya di Yang selanjutnya, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, kalau bahasanya membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah atau rendah diri. Bahasanya mah halus, tapi memojokkan. Itu juga sama. Ada suara menolak halus seperti bahasa tubuh merapat pada anak bisu. Yang selanjutnya ini temuan. Nah, di posisi teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan ada yang tersakiti. Kenapa? Karena berupaya mengontrol murid melalui persuasi pendekatan, ya posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif, ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan murid untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kan negatifnya apa ketika kita melakukan humor? Ya, berarti mereka juga menganggap oh tidak serius. Nah itu alunja. Ini pemantau, berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi yang menggunakan sanksi. Seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nada suara data bahasa tubuh yang formal biasa. Mungkin itu kalau kita kasih contoh mungkin seperti Pak Anggi ya. Enggak? Nah ini yang paling harus mungkin. Saya juga belum sampai ke sini ya. Manajer. Nah ini sebagai manajer ini yang paling top. Kenapa top? Posisi terakhir manajer. Jadi bukan hanya apa tadi mengayomi ataupun menghukum atau apa, tapi dengan solusinya. Yang tadi seperti ini misalkan kita kamu pulang dia tidak tahu. Jadi anak itu bingung apa yang sudah saya lakukan, saya harus seperti apa untuk kedepannya gitu. Jadi itu harus tapi saya juga belum sampai ke sini. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Persilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Kamu dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Nah, ini ada soal lagi. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Nah, tadi kan ada penghukum, ada apa tadi? Sebagai teman, ya, ada sebagai analis. Silakan Bapak Ibu tuliskan sebelah pinggirnya kira-kira dari dua keliling itu apa? Silakan.
hukuman dari depan kelas hukuman. Ya. Ini tadi. Nah sekarang mau saya sampaikan. Ini ada yang bersifatnya hukuman dan konsekuensi. Kira-kira tadi yang disebutkan cucu itu yang mana yang konsekuensi? Menggantikan kertas Terus membersihkan kertas ya. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Ini perlu kita sebarkan di anak didik kita. Jadi yang kita lakukan itu bukan hukuman, menyuruhkan itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Kalau hukumannya tadi berdiri, terus apa lagi ya? Lari, ya. Terima kasih ujungnya. Belum. Nah ini ya. Manajernya lebih ke konsekuensi. Jadi kalau sebagai manajer itu lebih memberikan peserta didik itu konsekuensi yang dia dapatkan ketika dia berbuat yang tidak baik atau melanggar aturan. Ya. Boleh. Hukuman yang tadi. Ya, tidak perlu hukuman juga. Nanti ya, nanti akan saya inikan lagi. Masih panjang. Aduh, ya udah Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah ini keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih luas daripada peraturan yang terlihat lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas akan biasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan gini, bagaimana kita rubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Misalkan tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Kita rubah menjadi kalimatnya yang positif jadi apa coba? Memakai sepatu ke dalam kelas menjadikan kelas kotor. Ketika sedang dibersihkan. Bisa. Biar kelas bersih. Sepatunya diangkat pakai. Bagus. Ada lagi. Biar kelas bersih. Kok sama? Ya tadi betul ya. Biar dengan bahasa biar kelas bersih itu jadi keyakinan. Biar nyaman. Terus tadi kata Ibu itu apa? Buka sepatunya. Jadi kita hindari kata tidak boleh dan jangan. Ya, itu perbedaan antara tadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas pasti bakal ada jangan, tidak boleh. Itu masih peraturan kelas. Tapi kalau sudah keyakinan kelas itu pasti. Disampaikan yang berbeda boleh ya. Kalau itu bukan peraturan, bukan keyakinan, itu mah hanya sandaran. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemarin yang Bu Yulia sudah ya, tapi belum jadi keyakinan. Belum. Bu Yulia sudah mempraktekkan bagaimana membuat peraturan kelas dari dari murid sendiri. Dan ini dari kesepakatan. Oh, sudah ditempel. Bagus sekali Bos Bu. Tapi ini nanti tempelannya harus diganti dengan keyakinan kelas, ya. Iya. Ya. Jadi nanti bahasa-bahasa yang tidak boleh, jangan itu tolong Hilangkan. ya diganti bahasanya dengan bahasa positif, gitu ya. Alangkah baiknya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada Kehadiran, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, bervisi, keselamatan. bingung ya, bentar. Awal Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga Lesti.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau ada anak yang nakal, ya ini bahasa yang pertama. Kita stabilkan dulu identitas dia, supaya tenang, supaya dia paham bahwa dia itu apa, dia itu bukan anak jalanan, bukan pang, tapi dia itu anak sekolah, gitu ya. Terus stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu yang paling touch his or her heart. Terjemahkan? Menyentuh hati. Ya, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, divalidasi. Tapi pertama kita harus buat dulu keyakinan kelasnya. Bagaimana kamu validasi keyakinan kelas kalau misalkan keyakinan kelasnya belum ada, ya? Nah, jadi nanti apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan tadi ya si Rudy ya, Rudy itu malah. Kira-kira menurut kamu daripada kamu malah teman kamu, apa yang mesti kamu lakukan? Mungkin itu akan ada. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu juga ya, itu memvalidasi kesalahan. Jadi dia itu berpikirnya ya, ternyata yang selama ini saya perbuat itu salah, itu melanggar keyakinan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ini menanyakan keyakinan, bukan menanyakan keyakinan agamanya apa, bukan. Tapi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalkan apa. Makanya tadi jangan terlalu banyak itu, jangan banyak itu supaya bisa mereka pahami dan mereka ingat. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, mereka bisa menyampaikan. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, nah itu bahasa-bahasa dari segitiga restitusi. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, demikian apa yang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi nanti mohon ditindaklanjuti. Saya nanti akan melihat, akan berkeliling, akan bertanya kepada siswa random ya, peraturan dan keyakinan kelas apa yang sudah nggak apa-apa. Kalau bisa tanya dulu ketika kita akan membuat keyakinan kelas, misalkan wali kelasnya lupa akan ini, kita tanya dulu, sudah ada keyakinan kelasnya belum? Nah, kalau kita mulai dari peraturan kelas dulu. Dari peraturan kelas kita kumpulkan, kita sebutkan satu persatu, kemudian bersama-sama berkolaborasi dengan siswa untuk membuat kalimat-kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Jadi hindari kata tidak dan jangan atau tidak boleh. Coba itu diperiksa udah jadi kalimat kesepakatan. Ya, coba. Baca. Sama beratnya. Ada kalian dengan 9. Mari berteman. Mari. Saling mengenal satu sama lain sudah. Ini ada. Yakin. Jangan pernah menyerah untuk. Nah, kalau ini bisa nggak?